Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung soto Grombyang di Kabupaten Pemalang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar enggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Pemalang, berdirilah sebuah warung sederhana beratapkan seng dan berdinding tripleks. Warung itu milik seorang wanita paruh baya bernama Bu Weni. Usianya sekitar 45 tahun. Meski tampak tua karena lelahnya hidup, wajahnya tetap memancarkan semangat. Mata tajam penuh harapan dan senyum sabar yang hampir tak pernah lepas dari bibirnya. Bu Weni menjual soto Grombyang, kuliner khas Pemalang yang berkuah gurih dengan daging kerbau, disajikan dalam mangkuk kecil dan nasi terpisah. Ia berjualan setiap pagi hingga menjelang sore. Suaminya Pak Bambang membantu sebisanya. Meski lebih banyak duduk di pojok warung sambil merokok atau mencuci piring dengan malas. Setiap hari, Bu Weni bangun pukul 3 pagi. Ia merebus kaldu, menyiapkan bumbu, mencuci daging, dan menanak nasi. Tangannya lincah, tubuhnya bergerak cepat walau sudah tak muda lagi. Ia percaya kerja keras suatu saat akan membuahkan hasil. Namun harapan itu terasa makin menjauh dalam beberapa bulan terakhir. Warung Bu Weni makin sepi, hanya 1-2 pelanggan yang datang. Kadang, sehari hanya laku 3 mangkuk. Sementara biaya hidup tak pernah berhenti mengetuk pintu. Harga bahan baku naik. Anak-anak butuh uang sekolah. Dan Pak Bambang, meski kadang membantu, lebih sering marah-marah kalau uang belanja habis duluan. Penyebab sepinya warung bukan tanpa alasan. Sejak Bu Umi, seorang pedagang soto baru membuka warung di seberang jalan, pelanggan Bu Weni berbondong-bondong pindah. Warung Bu Umi jauh lebih besar dan bersih. Ia memasang spanduk besar berwarna kuning cerah. Soto Grombyang asli Pemalang, resep turun-temurun. Setiap pagi terlihat antrian di sana. Mobil-mobil pribadi pun parkir di depan warung Bu Umi. Sementara warung Bu Weni hanya memiliki 3 bangku, plastik dan meja kayu yang catnya mulai mengelupas. Bahkan langit-langit warung mulai berjamur karena bocor saat hujan. Setiap kali Bu Weni melihat keramaian di warung seberang, hatinya terasa ditusuk-tusuk. Ia mencoba tetap ramah pada pelanggan yang masih datang. Tapi setiap mangkuk yang ia sajikan terasa seperti beban. Ada amarah yang ia telan bersama nasi. "Mas, ini sotonya. Semoga cocok ya rasanya," ucap Bu Weni dengan senyum dipaksakan kepada pelanggan yang bahkan tak menatap matanya. Sore itu hujan turun gerimis. Bu Weni duduk sendirian, mengaduk sisa kuah soto yang tak terjual. Pak Bambang duduk di bangku panjang, wajahnya cemberut. "Ndak bisa terus begini, Weni," kata Pak Bambang, suaranya berat. "Kita tekor terus, listrik hampir diputus. Kamu masih yakin dagang begini terus?" "Aku ndak tahu, Bang. Tapi kita mau makan apa kalau bukan dari sini?" Pak Bambang menghisap rokok dalam-dalam. "Coba kamu pikir, kenapa warung Bu Umi bisa ramai begitu cepat? Padahal resep kita juga asli." "Dari mbahmu," Bu Weni tak menjawab. Tapi pikirannya mulai penuh prasangka. Apakah Bu Umi memakai penglaris? Apakah ada yang tak terlihat? Atau mungkinkah memang ada kekuatan lain yang bisa bikin warung seramai itu? Malam itu, setelah menutup warung, Bu Weni duduk di ruang tengah, menatap api lilin yang kecil. Lampu sudah lama padam karena tagihan belum dibayar. Di luar suara hujan dan kodok bersahut-sahutan. Di kejauhan terdengar suara lonceng keliling dari pasar malam yang baru datang ke desa mereka. "Bang," ucap Bu Weni pelan. "Besok malam aku mau ke pasar malam. Katanya ada orang pintar di sana. Bisa kasih solusi supaya dagangan laris." Pak Bambang menoleh. Tatapannya tajam, tapi bukan tatapan heran, melainkan penasaran. "Kamu yakin?" tanyanya. Bu Weni mengangguk pelan. Di dalam hatinya, sebuah pintu gelap baru saja terbuka.
Ia belum tahu apa yang menunggu di baliknya, tapi satu hal pasti, ia sudah lelah jadi orang baik yang selalu kalah. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju jurang telah diambil. Langit Pemalang malam itu gelap tanpa bintang. Awan tebal menggantung rendah, menelan cahaya bulan yang biasanya menggantung malu-malu di langit desa. Tapi suara musik dangdut dari pasar malam tetap menggema, memecah kesunyian. Gemerlap lampu, warna-warni berkedip di antara gerobak jajanan, wahana permainan dan deretan lapak barang murah. Bu Weni berjalan perlahan di antara kerumunan, tangannya menggenggam tas kecil, matanya awas menelusuri satu persatu tenda. Bukan untuk membeli baju, bukan untuk naik biang lala. Ia mencari sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang. Pak Bambang menyusul di belakang, sesekali menoleh ke kanan kiri. Dengan gelisah, mereka berdua tak banyak bicara sepanjang perjalanan. Keduanya tahu ini bukan sekadar jalan-jalan ke pasar malam. Ada keputusan besar yang sedang mereka ambil malam ini. "Lihat bang, itu tenda hitam di ujung sana," kata Bu Weni pelan. "Kayaknya itu tempatnya." Tenda itu berbeda dari yang lain. Tak ada lampu, hanya lentera kecil menggantung di depannya. Di atas pintu terpasang kain hitam bertuliskan huruf Arab yang terkesan angker. Di depan tenda, seorang pria tua duduk, bersila. Kulitnya keriput, matanya sipit, rambutnya panjang putih terurai. Orang-orang memanggilnya Mbah Sodra, "Silakan." "Masuk." Suara Mbah Sodra tiba-tiba terdengar, meski Bu Weni belum mengucap sepatah kata pun. Bu Weni dan Pak Bambang saling pandang, lalu masuk ke dalam tenda dengan napas tertahan. Di dalam bau menyan menyengat hidung. Dinding tenda ditutup kain merah gelap. Ada kendi tanah liat, sesajen dan boneka kayu tua yang berdiri menyender di pojokan. "Sudah lama kalian dicurangi orang," gumam Mbah Sodra, menatap Bu Weni. "Usahamu sepi, hidupmu sulit, sementara warung seberang penuh rezeki. Meski kamu tahu kamu lebih layak." Bu Weni menelan ludah, dadanya terasa berat. "Saya hanya ingin dagangan saya ramai, Mbah. Saya cuma ingin hidup layak. Apa itu salah?" Mbah Sodra tertawa kecil. "Salah? Tidak. Tapi semua keinginan besar ada harganya. Rezeki bisa datang deras, asal kamu siap menanggung beban." Pak Bambang akhirnya buka suara. "Apa yang harus kami lakukan?" Mbah Sodra meraih kendi, lalu menuang cairan hitam ke mangkuk. "Kalian akan kuberikan jalan pesugihan dagang. Daganganmu akan laris dalam 3 hari. Tapi syaratnya 1, tumbal." Bu Weni terpaku. "Tumbal? Maksudnya?" "Seseorang harus mati, tapi tak sembarang orang. Tumbal harus berasal dari sekitar kalian. Seseorang yang lemah, sakit, atau hampir tak dianggap. Semakin tak berguna di mata manusia, semakin besar nilainya di mata roh penunggu." Bu Weni bergidik, namun wajah Pak Bambang terlihat mulai tergoda. Ia menatap istrinya. Lalu ia berkata, pelan namun tegas, "Bu Murti." Bu Weni membelalak. "Tetangga kita, iya, dia sudah tua. Sudah sakit-sakitan, hidup sendirian. Siapa yang akan peduli kalau dia mati?" Mbah Sodra mengangguk pelan, seolah memberi restu. Ia mengeluarkan sebuah kantong kain kecil berisi serbuk hitam dan sepotong kertas berisi mantra. "Taburkan ini di bawah tempat tidurnya. Baca ini diam-diam di malam hari. Setelah itu, biarkan roh yang bekerja." Malam itu mereka pulang dengan langkah berat namun hati penuh harap. Sepanjang jalan Bu Weni menggenggam erat kantong pesugihan itu. Dalam pikirannya perang terjadi. Hatinya menjerit, tetapi pikirannya berkata, hanya ini caranya. Demi hidup yang lebih baik, demi warung yang kembali ramai, demi anak-anak. Di depan rumah Bu Murti, Bu Weni berdiri lama dalam gelap, hanya diterangi lampu temaram dari dapur. Tututisanya. Ia menatap jendela yang gelap mendengar batuk-batuk kecil dari dalam. "Maaf Bu Murti," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Lalu ia melangkah masuk ke pekarangan. Di balik kain dasternya, ia menggenggam erat kantong hitam pemberian Mbah Sodra.
Di sanalah malam itu sebuah kejahatan sunyi dimulai. Tanpa jeritan, tanpa darah, hanya dengan mantra dan niat gelap yang mengakar dari rasa iri dan putus asa. Dan langit Pemalang yang gelap menjadi saksi bahwa tak semua warung yang ramai mendapat berkah dari Tuhan. Beberapa dari tempat yang lebih dalam dan kelam. Malam itu hening, angin berembus pelan, menyelinap di sela-sela pohon pisang dan bambu yang tumbuh di belakang rumah Bu Murti. Desa kecil di Pemalang itu tertidur lelap. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Di balik bayang-bayang temaram, Bu Weni berdiri mematung di depan rumah kayu sederhana milik Bu Murti. Tangan kirinya membawa kantong kain kecil berisi serbuk hitam dan selembar kertas mantra yang mulai lembab karena keringat. Hatinya gelisah, mulutnya bergetar memanggil nama Tuhan. Meski samar, karena keyakinannya kini mulai goyah di hadapan godaan duniawi. Pak Bambang berjaga tak jauh dari situ. Berdiri di balik pohon jambu sambil merokok. Wajahnya tegang namun matanya penuh dorongan. "Cepet Wen, enggak usah ragu, dia bakal mati juga sebentar lagi toh." Bisiknya tajam. Bu Weni menarik napas panjang lalu mengendap-endap ke belakang rumah Bu Murti. Pintu belakang tak dikunci, seperti biasa. Bu Murti memang sudah tua, tubuhnya lemah, dan hidup sebatang kara sejak suaminya meninggal. Seringkali, ia terlihat duduk di teras sambil batuk-batuk, menatap kosong ke sawah. Begitu masuk, aroma obat-obatan dan minyak kayu putih langsung menusuk hidung. Di sudut ruangan, Bu Murti terbaring lemah di atas dipan kayu. Tubuhnya tertutup selimut tipis. Napasnya berat dan lambat. Sesekali terdengar batuk kecil disusul erangan pelan. Dengan tangan gemetar, Bu Weni membuka kantong pesugihan dan menaburkan bubuk hitam di bawah tempat tidur. Ia lalu duduk bersila di lantai, menggenggam kertas mantra dan membacanya pelan, hampir berbisik, "Ya roh penunggu, terima persembahan ini. Ambil dia, ambil nyawanya, jadikan dia jalan bagiku." Tiba-tiba, lampu bohlam tua di atas kepala berkedip, lalu padam total. Seluruh rumah seketika gelap. Bu Weni tercekat. Dari tempat tidurnya, Bu Murti mengerang seperti kesakitan. Lalu, diam, tak ada suara napas. Tak ada batuk, tak ada gerakan. Hening Bu Weni bangkit tergesa, kakinya nyaris tersandung ember. Ia mengendap keluar, wajahnya pucat pasi. Di luar Pak Bambang menunggu dengan wajah cemas. "Sudah?" tanyanya pelan. Bu Weni mengangguk, tapi matanya kosong. Ia tak menjawab sepatah kata pun sepanjang perjalanan pulang. Dalam benaknya suara Bu Murti terus terngiang, seperti memanggil dari balik mimpi. Esok paginya, warga geger. Bu Murti ditemukan meninggal dunia di tempat tidurnya oleh tetangga yang biasa membawakan sarapan. Tak ada luka, tak ada bekas apapun. Tubuhnya kaku, namun wajahnya penuh ketakutan. Mulutnya terbuka lebar, matanya melotot ke atas seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Bu Weni ikut datang ke rumah duka, membawa sebungkus roti dan wajah duka yang dibuat-buat. Tapi tangannya terus gemetar saat menaburkan bunga ke kain kafan Bu Murti. "Kasihan ya, meninggal sendirian," kata tetangga. "Namanya juga udah tua dan sakit-sakitan," jawab yang lain. Tak ada yang mencurigai. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Kematian Bu Murti diterima sebagai takdir. Tapi bagi Bu Weni dan Pak Bambang, itu adalah awal dari perjanjian gelap yang telah mereka sepakati. Anehnya, 2 hari setelah kematian Bu Murti, sesuatu berubah drastis. Warung soto Bu Weni tiba-tiba ramai, sangat ramai. Pagi-pagi orang-orang sudah mengantri. Padahal sebelumnya 1 mangkuk pun susah terjual. Kini pelanggan datang silih berganti. Mereka bilang rasa sotonya beda, lebih gurih, dagingnya empuk, kuahnya harum dan menghangat sampai ke tulang. "Bu, sotonya 1 dibungkus ya. Buat makan siang di kantor," kata seorang pegawai bank. "Bu, tambahin lagi pesanan 10 porsi buat acara pengajian nanti malam," teriak ibu-ibu dari luar warung. Bu Weni tersenyum lebar.
Tapi senyum itu hanya sampai di bibir. Di dalam hatinya, ia merasa hampa. Setiap mangkuk yang ia sajikan terasa seperti darah. Setiap uang yang masuk terasa seperti kutukan. Pak Bambang justru semakin semangat. Ia membeli kompor baru, menambah meja, bahkan menyewa tukang untuk mengecat ulang warung. Tapi malam-malam mereka tak lagi tenang, karena sejak itu Bu Weni mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Murti berdiri di pojok warung. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya kosong. Setiap malam sosok itu makin dekat. Kadang terdengar suara napas berat dari dapur. Kadang perabot rumah jatuh sendiri. Di dapur sering tercium bau menyengat seperti bunga melati busuk. Namun setiap pagi warung semakin ramai. Uang semakin banyak. Orang-orang mulai menyebut warung soto Bu Weni sebagai warung ternak di Pemalang. Dan disinilah pesugihan mulai menagih harga yang lebih besar. Bu Weni menyadari satu hal. Ketika rezeki datang dari jalan gelap, ia tak akan datang sendirian. Akan ada roh yang menempel, akan ada jiwa yang hilang. Dan pada akhirnya, akan ada tumbal berikutnya. Warung soto Bu Weni kini tak lagi sederhana. Sejak kematian Bu Murti, rezeki seolah tak henti mengalir deras, seperti air bah yang membanjiri Pemalang di musim hujan. Meja-meja plastik diganti dengan meja kayu jati, mangkuk-mangkuk pecah yang dulu hanya disimpan kini diganti dengan mangkuk keramik mengkilap, dan bahkan dinding warung kini penuh hiasan foto-foto artis lokal yang sempat makan di sana. Setiap hari, warung itu penuh sesak. Orang-orang datang dari desa tetangga, bahkan kota lain. Ada yang hanya ingin mencicipi soto legendaris yang katanya ada sesuatu yang beda. Dan ada pula yang penasaran karena konon warung itu keramat. Bu Weni sibuk dari pagi hingga malam. Tangannya tak henti mengaduk kuah, menyendok nasi, dan tersenyum ke pelanggan. Tapi setiap kali ia menunduk ke dalam panci kuah soto, ia melihat bayangan wajah Bu Murti mengambang di permukaannya. Matanya membelalak, bibirnya membiru, seperti meminta tolong. Namun itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu menghilang seperti fata morgana di tengah padang ilalang yang panas. Pak Bambang semakin besar kepala. Ia sudah berhenti membantu istrinya memasak, kini sibuk bermain judi online dan nongkrong bersama teman-teman lamanya. Malam-malam dihabiskan dengan minuman keras dan siang hari tidur sampai siang bolong. Ia merasa sudah kaya, merasa berhak menikmati hidup tanpa usaha. Tenang aja, Wen. Yang penting warung ramai. Duit ngalir, gak usah mikir aneh-aneh, ucapnya suatu malam sambil tertawa sambil mengangkat botol bir lokal. Tapi Bu Weni justru semakin gelisah. Malam-malamnya dipenuhi suara-suara aneh. Piring yang jatuh sendiri, suara langkah kaki dari dapur meski warung sudah dikunci, dan suara perempuan menangis lirih dari sumur belakang. Tak hanya itu, pelanggan mulai mengeluh. Bu, ini sotonya enak sih. Tapi kok ya, saya jadi sering mimpi aneh ya habis makan di sini, kata seorang pelanggan setia suatu pagi. Aneh gimana? Tanya Bu Weni sambil berusaha tersenyum. Kayak ada nenek-nenek duduk di ujung ranjang saya. Tatapannya kosong, Bu. Diam aja. Terus pagi-pagi saya mimisan. Bu Weni langsung pucat, tapi ia berusaha tertawa. Mungkin kebanyakan makan malam. Kali Mas mimpi serem aja. Namun semakin hari, keluhan serupa mulai berdatangan. Seorang bocah kecil tiba-tiba kejang-kejang di depan warung. Seorang ibu hamil pingsan setelah makan soto. Bahkan seorang kuli bangunan mengaku melihat bayangan wanita tua berdiri di depan pintu dapur. Bu, saya nggak akan makan di sini lagi ya. Maaf, kata ibu itu dengan wajah takut. Bu Weni hanya bisa menunduk. Ia tahu, roh Bu Murti belum pergi. Tumbal itu belum cukup. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar seperti ingin merobek langit. Bu Weni terbangun dari tidurnya karena suara ketukan keras di pintu dapur. Ia bangkit pelan, menggenggam senter, dan berjalan menuju dapur dengan langkah berat. Ketika pintu dibuka, tak ada siapa-siapa.
Tapi di lantai yang basah oleh cipratan air hujan, terlihat jejak kaki, kecil dan kurus, seperti milik orang tua. Jejak itu menuju ke tengah dapur, lalu berhenti tepat di depan panci kuah soto. Dari dalam panci keluar asap tipis beraroma anyir, dan di tengah asap itu, Bu Weni melihat lagi wajah Bu Murti. Kali ini sosoknya lebih jelas. Matanya merah, kulitnya membiru, dan mulutnya bergerak, seperti sedang berbisik. Bu Weni membeku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Suara Bu Murti menggema di kepalanya. "Satu tumbal tak cukup. Kau sudah mencicipi manisnya. Kini bayar dengan darahmu." Sendiri, tiba-tiba pintu dapur tertutup sendiri dengan keras. Lampu padam. Bu Weni jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan di tengah hujan badai. Keesokan harinya, warung itu tetap buka. Namun wajah Bu Weni tampak pucat, matanya cekung, dan senyumnya hilang. Pak Bambang yang biasanya menghilang, kini malah tampak tegang dan sering marah-marah. Mereka berdua seperti dihantui sesuatu yang tak kasat mata. Dan hari itu, seorang dukun tua bernama Mbah Darto datang ke warung. Ia memesan segelas teh, lalu duduk lama memandangi dapur. Matanya sipit, penuh curiga. Setelah meminum tehnya, ia menghampiri Bu Weni. "Maaf Bu, saya cuma mau bilang, warung ini ada bau yang gak enak. Bukan bau makanan, tapi bau tumbal." Bu Weni gemetar. Saya gak ngerti, Mbah." Mbah Darto mendekatkan wajahnya, lalu berbisik, "Roh orang mati bisa saja disimpan, tapi mereka tak akan pernah benar-benar pergi. Kalau tak diberi tumbal baru, mereka akan menagih yang pertama kali membuat perjanjian." Dan saat itu Bu Weni tahu, waktunya makin dekat, tumbal berikutnya harus ditentukan. Atau ia sendiri yang akan dikorbankan. Sejak kunjungan Mbah Darto, hari-hari Bu Weni terasa seperti berjalan di tepi jurang. Langkahnya ringan, tapi dadanya selalu berat. Ia mulai sulit tidur. Kalaupun sempat terlelap, mimpinya selalu sama. Berada di warungnya yang kosong dan gelap, dan di pojok dapur selalu ada sosok Bu Murti, menatap, membisu, lalu menangis. Tangis itu bukan tangis sedih, tapi lebih seperti jeritan dendam yang ditahan bertahun-tahun. Bu Weni tahu, pesugihan yang ia jalani bukan permainan. Mbah Darto tidak sedang mengada-ada. Roh Bu Murti belum pergi, bahkan semakin hari semakin kuat. Bau melati busuk dan darah amis kadang tercium dari dapur, padahal semua bahan makanan dalam keadaan segar. Beberapa pelanggan bahkan mengaku muntah setelah makan soto buatannya, padahal dulunya mereka begitu memuji. Warung yang dulu ramai kini mulai sepi perlahan. Orang-orang tak lagi datang. Nama Bu Weni mulai digosipkan. Ada yang bilang dia memakai penglaris. Ada yang yakin warungnya dipakai pesugihan gentong. Dan ada juga yang mengaku melihat panci kuah bergerak sendiri saat tengah malam. Pak Bambang tak ambil pusing. Biasa. Namanya juga orang sukses. Pasti digosipin. Biarin aja, nggak usah dengerin. Namun malam itu semua berubah. Pukul 2 dini hari. Hujan deras kembali mengguyur Pemalang. Angin seperti berteriak di sela-sela genting rumah Bu Weni. Pak Bambang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari dapur. Ia bangkit dengan malas, mengira kucing masuk rumah. Namun ketika ia melangkah ke dapur, langkahnya terhenti. Panci, kuah soto mendidih sendiri, meski kompor dalam keadaan mati. Uapnya tebal, menebar bau amis yang menusuk hidung. Di sela uap itu ada darah menetes dari langit-langit. Tepat ke dalam panci, Pak Bambang mundur, tubuhnya gemetar. Ia menyentuh saklar lampu. Klik. Tapi lampu tidak menyala. Ruangan tetap gelap. Lalu, dari arah belakang terdengar suara perempuan menyanyi pelan. Suara angin, suara malam. Siapa yang datang membawa dendam? Pak Bambang berbalik cepat. Sosok Bu Murti berdiri di lorong, wajahnya hancur. Matanya hitam pekat seperti arang terbakar. Ia melangkah perlahan, menyentuh dinding, meninggalkan jejak tangan berdarah. Pak Bambang menjerit. Ia lari ke kamar,
mengguncang tubuh Bu Weni yang terbangun kaget. "Weni, dia datang. Dia ada di dapur, aku lihat dia, Murti. Bu Weni panik, tapi saat ia bangkit, tubuh Pak Bambang mendadak kejang-kejang. Mulutnya berbuih, matanya terbalik. Tubuhnya menggigil seperti kesurupan. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara manusia. "Satu tumbal ya sudah. Tapi janji belum lunas. Sekarang, waktumu." Tubuh Pak Bambang lalu lemas, lalu tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Sejak malam itu Pak Bambang berubah. Ia tak lagi keluar rumah. Ia duduk berjam-jam di teras bicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan wajahnya selalu basah oleh keringat. Warga mulai berbisik mengira ia kerasukan atau sedang terkena santet. Bu Weni mencoba mengobati suaminya. Ia memanggil ustaz, dukun, bahkan datang ke orang pintar di desa sebelah. Tapi tak ada yang berhasil. Semua bilang hal yang sama. Dia sedang dikejar roh, bukan sakit biasa. Dia bagian dari perjanjian. Bu Weni putus asa. Warungnya kini sepi total. Tak ada satu pelanggan pun yang datang. Bahkan tukang sayur langganan pun tak lagi mau mengantar bahan. Warung yang dulu jadi pujaan desa, kini seperti rumah berhantu yang dihindari semua orang. Dan suatu malam, ketika hujan kembali turun, Pak Bambang keluar rumah tanpa suara. Ia berjalan pelan di tengah jalan desa, mengenakan sarung, tanpa alas kaki. Wajahnya kosong, tubuhnya seperti tak sadar. Beberapa warga melihatnya tapi tak berani mendekat. Mereka hanya memandangi dari jendela. Ia terus berjalan. Hingga tiba-tiba, brak, sebuah mobil minibus melaju kencang dari arah barat, menghantam tubuhnya dengan keras. Tubuh Pak Bambang terpental ke sawah, darah berceceran di tanah, dan tulang. Kakinya patah seperti ranting kering. Sopir mobil menjerit panik. Warga berlari mendekat. Tapi yang membuat semua orang ngeri adalah wajah Pak Bambang yang masih tersenyum, dengan darah mengalir dari sudut bibir, dan mata terbuka menghadap langit. Ia mati di tempat. Bu Weni berteriak histeris saat melihat jasad suaminya. Dunia seolah runtuh, tapi di balik tangisnya ia tahu ini bukan kecelakaan. Ini adalah akhir dari perjanjian yang telah ia buat. Satu tumbal telah ia berikan. Dan kini, dirinya sendiri adalah tumbal berikutnya. Langit pemalang semakin gelap malam itu. Dan dari dalam warung soto yang kosong, suara panci yang berdentang terdengar pelan, seolah menertawakan nasib Bu Weni yang mulai dihitung mundur oleh arwah. Setelah kematian Pak Bambang yang tragis, warung soto Bu Weni benar-benar seperti rumah mati. Tidak ada lagi suara pengunjung yang mengobrol, tidak ada aroma kuah soto yang harum, dan tidak ada lagi tawa ceria dari ibu-ibu yang biasa sarapan pagi di sana. Semua terasa hening sepi yang mencekam. Hanya angin yang sesekali lewat di sela-sela anyaman bambu dinding warung, membawa suara-suara aneh. Kadang terdengar seperti suara sendok terjatuh, kadang seperti suara seseorang berbisik dari dalam dapur. Bu Weni kini tinggal seorang diri. Warga enggan berinteraksi dengannya. Banyak yang percaya ia memang benar-benar melakukan pesugihan. Apalagi setelah melihat sendiri bagaimana Pak Bambang meninggal sambil tertawa seperti orang kerasukan. Gosip di desa pun semakin liar. Ada yang bilang Bu Weni memelihara tuyul. Ada pula yang menyebut ia punya perjanjian dengan siluman dalam gentong besar tempat menyimpan kuah soto. Yang paling mengerikan adalah kabar bahwa gentong soto milik Bu Weni bisa bernafas. Konon, pada malam-malam tertentu dari dapur terdengar suara lirih seperti seseorang yang sedang menangis dari dalam gentong. Kadang juga terdengar detak jantung. Beberapa warga nekat mengintip dari jendela warung dan mengaku melihat sesuatu mengambang dalam gentong itu, seperti wajah manusia. Tapi tak seorang pun berani masuk. Warung itu telah menjadi semacam tempat terlarang. Bahkan anak-anak pun dilarang bermain di dekatnya. Bu Weni sendiri sudah seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dan matanya selalu merah karena kurang tidur. Ia tak lagi bicara dengan siapapun,
hanya duduk di depan warung, memeluk lutut, memandangi jalanan yang kosong. Tiap malam, ia mengurung diri di dapur. Ia mencoba memasak, lagi berharap soto buatannya bisa kembali menarik pembeli. Tapi setiap kali kuah soto mendidih, muncul bayangan-bayangan dari masa lalu. Wajah Bu Murti, tawa Pak Bambang sebelum gila, dan suara-suara dari kegelapan. Dan suatu malam, semuanya berubah. Langit malam itu tanpa bintang. Awan tebal menutupi bulan, suasana sangat sunyi. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Bu Weni duduk sendirian di dapur, menatap panci kuah yang perlahan mendidih. Ia tak lagi memasak karena lapar, tapi karena takut jika dapur tidak digunakan, sesuatu dari gentong itu akan keluar. Perjanjian yang dulu ia buat masih membebani pikirannya. Ia ingat dengan jelas. Malam itu di makam tua, di bawah pohon beringin, seorang lelaki berjubah hitam memberinya pilihan. Tumbal pertama dari darah tetangga, tumbal kedua dari darah keluarga, dan yang ketiga, darahmu sendiri. Tapi jika ingin ditunda, beri makan arwah yang terikat, beri dia jiwa, orang tak berdosa. Ia sudah memberikan Bu Murti, ia sudah kehilangan suaminya, dan kini tinggal dirinya. Tiba-tiba suara dari dalam gentong menggema. Weni, sudah waktunya. Bu Weni menjerit dan memundurkan tubuh. Gentong itu kini bergetar, seperti ada sesuatu yang bernafas dari dalamnya. Permukaannya mengembun dan perlahan muncul bayangan wajah Bu Murti. Tapi kali ini bukan hanya Bu Murti, ada wajah Pak Bambang juga. Mereka berdua menatap Bu Weni, seolah memanggilnya untuk ikut masuk. Air kuah mendidih, meletup-letup. Aroma anyir memenuhi ruangan. Bukan bau masakan, tapi bau darah. Dengan gemetar, Bu Weni mengambil centong. Tangannya bergetar saat mencoba mengaduk kuah. Tapi begitu centong menyentuh airnya, tangan dari dalam gentong mencengkeram pergelangan tangannya. Tangan yang dingin, berkulit pucat, dengan kuku panjang yang hitam. Bu Weni menjerit sekencang-kencangnya. Tapi tak ada yang mendengar. Ia mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Lalu dari dalam gentong perlahan muncul sosok hitam, seperti bayangan manusia yang tidak punya wajah. Sosok itu menarik tangan Bu Weni dengan paksa. Air kuah tumpah ke lantai, menyisakan aroma busuk yang membuat udara sulit dihirup. "Lepaskan aku belum siap, jangan sekarang." Bu Weni berteriak. Sosok hitam itu hanya menatap kosong, atau tepatnya tanpa mata. Lalu tiba-tiba, semuanya berhenti. Tangan itu hilang. Gentong tak lagi berguncang. Dapur sunyi total. Bu Weni terkapar di lantai, napasnya tersengal. Tapi saat ia menoleh ke arah gentong, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ada bayangan dirinya sendiri di dalam gentong. Bayangan itu tersenyum, dan dari bibirnya terdengar bisikan, "Tumbal bisa ditunda jika kau berikan yang baru." Keesokan paginya, Bu Weni kembali membuka warung. Tapi kini bukan untuk berdagang. Ia berdiri di depan warung, mengenakan pakaian rapi. Wajahnya tersenyum seperti dulu. Para warga yang lewat hanya melirik dari jauh, heran sekaligus takut. Namun ada satu hal yang berbeda. Warung itu kini gratis. Bu Weni mengundang siapa saja untuk makan, terutama orang-orang yang sendirian, para pengemis atau pendatang yang tak dikenal. Ia menyuguhkan soto panas dengan senyum manis, padahal dalam hatinya gemetar. Karena kini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah memberi makan arwah yang terikat dengan jiwa manusia. Dan warung sotonya kini bukan sekadar tempat makan, tapi menjadi pintu masuk untuk yang tak bisa keluar lagi. Pagi itu Pemalang diguyur hujan rintik. Jalanan licin dan basah. Warung soto Bu Weni kembali terbuka seperti tak pernah terjadi apa-apa. Aroma rempah kembali menguar, kuah soto mendidih pelan di dalam gentong besar, dan meja-meja kayu yang biasanya kosong kini kembali tertata rapi. Tapi tetap saja,
Warung itu sepi, warga setempat enggan mendekat, meskipun perut lapar atau dompet menipis. Semua sudah mendengar cerita. Warung itu menyimpan kutukan, pemiliknya pernah melakukan pesugihan, dan soto yang disajikan bisa saja bukan dari kaldu biasa, melainkan dari daging manusia. Namun hari itu ada satu orang yang datang. Namanya Bagus, pemuda tanggung berusia 23 tahun. Ia adalah pendatang dari luar kota, perantau yang baru saja pulang dari Kalimantan. Sejak semalam, ia singgah di desa, berteduh di rumah kosong milik kerabat jauhnya. Bagus belum tahu apa-apa tentang warung Bu Weni. Yang ia tahu hanya satu, ia lapar. Ketika ia melihat warung sederhana di tikungan dengan spanduk bertuliskan soto grombyang gratis hari ini, langkahnya langsung tertuju ke sana. Ia tak tahu kalau warung itu telah lama ditinggalkan pembeli, dan ia tidak menyadari bahwa ia akan menjadi pembeli terakhir. Bu Weni menyambut Bagus dengan senyum lebar. Terlalu lebar untuk ukuran orang yang sudah kehilangan suami dan warungnya hampir bangkrut. "Silakan, Nak. Soto masih panas," ujarnya ramah. Suaranya lembut, tapi mata Bu Weni tak pernah benar-benar tersenyum. Ada kehampaan aneh di balik tatapannya. Bagus duduk dan mengangguk sopan. Ia tidak curiga. Ia hanya lelah dan lapar. Satu mangkuk soto grombyang disajikan. Kuahnya kental, dengan daging kerbau yang tampak empuk dan irisan daun bawang segar di atasnya. Asapnya mengepul, menggoda siapapun yang mencium aromanya. "Wah, harum banget, Bu," kata Bagus. "Saya udah kelaparan dari semalam." Bu Weni hanya tersenyum. "Habiskan ya, biar kenyang, makan sepuasnya." Bagus langsung menyendok sotonya. Hangat, gurih, pedas, rasanya enak. Bahkan lebih enak dari soto manapun yang pernah ia coba. Tanpa sadar, ia menghabiskan satu mangkuk, lalu meminta tambahan. Sementara itu, dari balik dapur, gentong besar mulai mengeluarkan uap yang berbeda. Uapnya kehitaman, beraroma busuk, seperti bangkai tikus yang direbus bersama belerang. Tapi Bu Weni tetap tenang. Ia tahu arwah dalam gentong sedang merayakan, karena sudah lama tak ada tumbal. Dan kini, satu jiwa muda yang segar akan jadi santapan berikutnya. Beberapa menit kemudian, Bagus merasa aneh. Perutnya mulas, tapi bukan mulas biasa. Dadanya sesak, penglihatannya berkunang-kunang. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Ia terhuyung dan muntah di lantai. Muntahnya hitam pekat, seperti kopi basi. Bu Weni berdiri dari balik meja, perlahan-lahan mendekat. "Nak, tenang ya. Ini hanya bagian dari proses." Bagus menatap wanita itu dengan ketakutan. "Bu, saya kenapa? Tolong say jiwamu akan memberi makan mereka. Tapi tenang saja, tubuhmu akan tetap utuh. Hanya hatimu dan kesadaranmu yang akan diambil," bisik Bu Weni. Tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri. Dari dalam gentong asap hitam melayang, seperti kabut. Asap itu berputar mengelilingi tubuh Bagus yang sudah tak bisa bergerak. Matanya melotot, bibirnya bergetar. Lalu dari asap itu, muncul sosok Bu Murti dan Pak Bambang. Wajah mereka pucat, matanya hitam, lidah mereka menjulur panjang. Menjilat-jilat udara, mereka menyambut tumbal baru. Bagus ingin menjerit tapi mulutnya terkunci. Lidahnya membeku. Ia hanya bisa memandang ke arah Bu Weni yang menunduk perlahan, seolah menyerahkan dirinya pada perjanjian lama. Namun detik berikutnya, terjadi hal yang tak terduga. Asap hitam tak menyerap jiwa Bagus. Sebaliknya, asap itu menerjang balik ke arah Bu Weni. Sosok-sosok arwah itu menatapnya dengan marah. Bu Murti mendesis, "Janji tak ditepati, kau tak memberi tumbal, kau memberi orang tak bersalah." Pak Bambang ikut berseru, "Dia bukan bagian dari darahmu. Dia bukan yang dijanjikan. Kau sudah berbohong." Tiba-tiba dapur menjadi panas. Api muncul dari bawah gentong, membakar perlahan seluruh ruangan. Gentong itu menggelembung, lalu pecah dengan suara menggelegar. Air kuah tumpah kemana-mana, dan dari dalamnya keluar puluhan wajah. Wajah-wajah mereka yang pernah jadi tumbal.
Pesugihan Bu Weni, wajah mereka menjerit, lalu menerkam tubuh Bu Weni. Ia menjerit sekencang-kencangnya. "Ampun, jangan aku. Saya hanya ingin kaya. Saya hanya ingin warung saya ramai." Tapi tak ada ampun untuk pengkhianat perjanjian. Tubuh Bu Weni terbakar dari dalam. Kulitnya mengelupas, darahnya menguap, dan akhirnya ia meleleh seperti lilin dalam api. Gentong itu menyedot sisa tubuhnya dan menutup sendiri. Bagus terbangun. Di luar warung, tubuhnya terbaring di tanah becek. Ia terbatuk menggigil, dan matanya menatap gentong besar di pojok dapur warung itu yang kini diam. Bu Weni tidak ada, warung itu kosong, dan di dalam gentong hanya ada air soto yang bening. Namun, Baus tahu ia baru saja selamat dari kematian. Atau lebih tepatnya, ia baru saja menghindari nasib menjadi tumbal. Sejak hari itu, warung soto Bu Weni tak pernah dibuka lagi. Gentongnya dibiarkan berlumut, dan warga yang melewati tempat itu selalu mempercepat langkah. Karena kadang, dari dalam warung kosong itu terdengar suara perempuan berbisik, "Soto gratis, ayo makan dulu." Nah, beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian aneh di warung soto milik Bu Weni. Warung itu kini dibiarkan terbengkalai. Cat dindingnya terkelupas, jendela kayunya rusak dimakan rayap, dan daun-daun kering menumpuk di halaman. Namun yang paling mencolok dan menyeramkan adalah gentong besar di pojok dapur yang masih berdiri utuh. Tak seorang pun berani menyentuh atau memindahkannya. Penduduk desa percaya bahwa gentong itu sudah menjadi rumah bagi arwah-arwah yang ditumbalkan. Ada yang mengatakan, jika kau terlalu lama menatap isi gentong itu, kau bisa melihat wajah orang-orang yang meninggal karena pesugihan Bu Weni. Beberapa orang bahkan bersumpah pernah mendengar suara gentong itu menghela napas, seperti makhluk yang tertidur dan menunggu dibangunkan kembali. Sementara itu, Bagus, pemuda yang dulu nyaris menjadi korban terakhir, mencoba melanjutkan hidupnya. Setelah selamat dari warung soto itu, ia memutuskan tinggal lebih lama di desa karena badannya belum benar-benar pulih. Tapi trauma yang ia alami tak mudah hilang. Ia sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia mendengar suara bisikan dari dalam gentong. Suara Bu Weni memanggil namanya, memintanya kembali. Bahkan saat bangun, ia sering menemukan bekas telapak tangan kecil di jendela rumah tempat ia tinggal. Seolah ada sesuatu yang diam-diam mengawasinya setiap malam. Pada suatu malam, Bagus tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pergi dari desa dan kembali ke kota. Tapi sebelum berangkat, ia berniat pamit ke Pak Lurah dan menceritakan apa yang ia alami. "Pak, Lurah, saya rasa warung itu belum selesai," kata Bagus dengan nada cemas. Saya melihat sesuatu. Saya dengar suara dari gentong itu hampir setiap malam. Pak Lurah yang sudah sepuh hanya menghela napas. Ia menatap Bagus dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Kamu bukan orang pertama yang dengar suara itu. Nah, tapi mungkin kamu satu-satunya yang bisa menutupnya." Bagus mengerutkan dahi. Menutup, Pak Lurah berdiri perlahan, lalu mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari. Ia membukanya dan memperlihatkan sebuah ikat kepala kain hitam dan sepotong keris kecil berukir mantra. Dulu, sebelum warung itu ada, tempat itu adalah lokasi pemujaan leluhur. Di bawah tanahnya, ada sumur mati. Gentong itu mungkin hanya wadah, tapi isinya adalah sisa-sisa perjanjian lama. Mungkin yang kamu lihat waktu itu bukan hanya pesugihan, tapi gerbang dunia lain. "Lalu saya harus apa, Pak?" tanya Bagus, gemetar. Pak Lurah menatapnya tegas. "Kamu harus tutup gentong itu dengan keris ini dan ikat dengan kain ini. Tapi kamu harus melakukannya sebelum malam Jumat Kliwon. Karena malam itu, gentong akan kembali bernapas. Dan kalau dibiarkan terbuka, arwah yang terperangkap bisa keluar dan mencari tubuh baru. Malam itu langit mendung. Awan gelap menggantung, bulan nyaris tak terlihat." Bagus mengenakan ikat kepala dan membawa keris kecil itu, perlahan melangkah ke warung Bu Weni yang kosong. Angin dingin berhembus melewati dedaunan, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya meremang.
Pintu warung terbuka sendiri saat ia menyentuhnya, seperti menyambut kedatangannya. Langkahnya gemetar saat melewati ruang makan menuju dapur. Gentong itu masih di sana, diam, tak bergerak, tapi ada hawa panas yang aneh menguar darinya. Bagus mendekat perlahan. Tiba-tiba, gentong itu menggembung, seperti sedang mengambil napas. Dari dalamnya keluar asap tipis dan terdengar bisikan lirih. Kembalikan nyawa yang belum jadi tumbal. Bagus menahan napas. Ia genggam keris di tangan kanannya dan kain hitam di tangan kiri. Langkahnya semakin dekat. Namun saat ia hendak menyentuhkan keris ke permukaan gentong, tangan pucat muncul dari dalam kuah. Tangan itu mencengkeram pinggiran gentong dengan kuku panjang menghitam. Lalu muncul kepala Bu Weni, pucat, matanya merah menyala, dan senyum menyeramkan di wajahnya. "Kamu pikir bisa menutup perjanjian ini begitu saja?" Serunya, suaranya, serak dan menggema. Bagus terkejut dan hampir terjatuh, tapi ia teringat ucapan Pak Lurah. Jangan lawan dengan marah, lawan dengan tenang. Arwah yang terikat hanya bisa lemah bila tak ditakuti. Ia bangkit, menatap wajah Bu Weni di dalam gentong. Dengan penuh keyakinan, perjanjianmu sudah selesai. Kau sudah kalah, kau sudah gagal. Bu Weni meraung keras dan tubuhnya mencoba keluar dari gentong. Tapi Bagus menusukkan keris ke permukaan gentong, lalu segera mengikatnya dengan kain hitam. Gentong itu bergetar. Hebat suara jeritan bergema dari dalam, dan angin berputar hebat di dalam warung. Lalu, hening asap menghilang. Gentong itu tak lagi bergerak, dan perlahan-lahan, retakan mulai muncul di seluruh permukaannya, hingga akhirnya pecah menjadi debu. Tak ada lagi suara, tak ada lagi wajah. Hanya dapur kosong, dan Bagus yang terduduk lemas sambil menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Keesokan harinya, warga menemukan Bagus terbaring di halaman warung. Ia selamat, gentong telah lenyap, dan sejak malam itu tidak ada lagi bisikan yang terdengar dari warung kosong itu. Namun satu misteri masih tersisa. Di dalam tanah, tepat di bawah tempat gentong itu dulu berdiri, ditemukan sumur tua yang tertutup batu besar. Dan di atas batu itu ada ukiran samar berbunyi, "Jiwa yang dibuka tak akan pernah tertutup selamanya." Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian di warung soto Grombyang milik Bu Weni. Bangunannya telah dibongkar oleh warga atas kesepakatan bersama. Di tempat itu kini hanya tersisa lapangan kosong, ditumbuhi ilalang liar dan pohon-pohon kecil yang perlahan tumbuh di tengah tanah yang konon masih menyimpan jejak kegelapan. Namun, yang tidak dihancurkan adalah sumur tua di bawah warung. Batu besar yang menutupinya dibiarkan tetap utuh, karena tidak ada satupun warga yang berani menyentuhnya. Seolah-olah semua orang sepakat bahwa apapun yang dikurung di dalam sana, lebih baik tetap di bawah tanah. Bagus kini tinggal di kota, membuka usaha kecil di bidang kuliner. Ironisnya, ia menjual soto juga, tapi dengan resep berbeda, tanpa embel-embel Grombyang, dan tanpa campur tangan kekuatan gaib. Namanya bersih, warungnya sederhana, dan rezekinya lancar. Ia percaya, semua itu datang dari kerja keras dan niat baik, tapi setiap malam Jumat Kliwon, Bagus tidak pernah tidur. Ia selalu duduk di teras kontrakannya, memandangi langit malam, dan mendengar desiran angin yang mengingatkannya pada suara bisikan dari masa lalu. Meski gentong itu sudah lenyap, dan arwah Bu Weni telah dibungkam, sesuatu di dalam sumur itu belum mati sepenuhnya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, kabar buruk datang dari desa tempat warung Bu Weni dulu berdiri. Seorang anak kecil bernama Raka, yang bermain di sekitar lapangan, menghilang secara misterius. Warga mencarinya kemana-mana, tapi hanya menemukan bekas kaki mungil berlumpur di dekat sumur. Di batu penutup sumur itu, tergores luka baru, seperti bekas cakar yang berusaha merobek permukaan batu. Pak Lurah yang kini sudah sangat tua, memanggil Bagus kembali ke desa. Dengan napas berat dan mata sayu, ia berkata lirih, "Mereka belum puas, Nak.
tumbal Bu Weni dulu membuka pintu. Tapi yang dikurung di bawah sana lebih tua dari pesugihan. Ia lepas salib menunggu tanah ini. Dan sumur itu bukan cuma tempat pemujaan, itu gerbang. Gerbang ke dunia di mana jiwa manusia bisa diperjualbelikan. Bagus terdiam, pikirannya kacau. Ia merasa sudah cukup berurusan dengan kegelapan. Tapi wajah Raka terus menghantui pikirannya. Anak polos itu tidak tahu apa-apa. Ia hanya bermain, dan kini mungkin sedang berada di tempat yang sama dengan arwah Bu Murti, Pak Bambang, dan bahkan Bu Weni sendiri. Akhirnya, dengan berat hati, Bagus memutuskan kembali ke tempat itu. Ia membawa keris lama milik Pak Lurah, dan beberapa batang dupa serta garam kasar. Barang-barang yang konon bisa menolak makhluk halus. Bersama beberapa warga, ia melakukan ritual penutup sumur. Namun, saat mereka mulai berdoa dan menebar garam, tiba-tiba tanah di sekitar sumur bergetar pelan. Batu besar yang menutup sumur retak di bagian pinggirnya. Dan dari celah retakan itu, keluar tangan kecil yang kotor dan berdarah. Raka, anak itu masih hidup, tapi matanya kosong. Ia tidak menangis. Ia tidak bicara. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan berbisik. Di bawah masih banyak yang lapar. Warga panik. Salah satu dari mereka hendak menarik Raka menjauh, tapi anak itu menjerit keras, dan dari dalam sumur muncul asap hitam, pekat yang menyebar ke sekeliling mereka. Teriakan terdengar di mana-mana. Dupa terbakar sendiri, garam meleleh. Dan dalam kekacauan itu, Bagus melihat sosok raksasa setengah transparan naik perlahan dari sumur. Wujudnya tak sepenuhnya manusia. Matanya merah menyala, tubuhnya dipenuhi luka, dan mulut-mulut kecil di perutnya yang menganga, seolah haus darah. Itulah penunggu tanah. Sosok yang dulu disembah oleh leluhur kuno. Makhluk yang memberi kekayaan lewat darah dan tumbal. Bagus tahu, satu-satunya cara mengusir makhluk itu adalah menutup kembali gerbangnya. Dari dalam, ia menatap Raka. Anak itu menatap balik seolah meminta tolong, dan seolah tahu apa yang harus dikorbankan. Tanpa pikir panjang, Bagus berlari dan menggendong Raka, lalu melompat ke arah sumur. Sebelum tubuh mereka masuk ke dalam, dia berteriak, "Tutup sumurnya, sekarang!" Warga segera mendorong batu penutup dan menguncinya dengan rantai besi dan segel doa. Jeritan makhluk itu menggema dari dalam, bersamaan dengan suara Raka dan Bagus. Lalu semuanya hening. Sumur itu tak lagi bergetar, tak ada asap, tak ada tangan keluar, hanya batu besar yang kini berdarah di permukaannya. Beberapa hari kemudian desa kembali normal. Tidak ada lagi kejadian aneh, tidak ada lagi suara dari gentong, karena gentong itu memang sudah hancur. Tapi sumur itu kini diberi pagar dan warga membuat larangan keras. Tidak boleh mendekat apalagi bermain di sekitarnya. Pak Lurah membuat plakat kayu di depan pagar sumur dengan tulisan, "Tempat ini pernah dibuka dengan darah, jangan pernah buka lagi." Dan bagi warga desa, nama Bagus menjadi legenda. Ia bukan hanya penyelamat, tapi juga penebus kesalahan masa lalu. Karena di dunia ini, tidak semua bisa ditutup dengan doa. Beberapa harus ditutup dengan pengorbanan. Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.